Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhalina Astadi dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor mahasiswa 230101047. Bahwasannya, video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual Prodi Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Dengan video ini, semoga bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan atau mendemokan penjualan alat kesehatan di bagian kasir. Yang pertama, kita harus membuka XMPP dan mengaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian, klik tombol admin. Secara otomatis akan diarahkan ke halaman php-admin. Kemudian kalian bisa membuat database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database dengan nama alat kesehatan. Di sini saya membuat 3 tabel, yaitu tabel pembeli, tabel pembelian, dan tabel peralatan. Kemudian buka NetBeans. Di sini saya sudah mendesain bagaimana interface di halaman kasir utama. Halaman kasir utama akan terlihat seperti ini. Selamat datang di toko alat penjualan alat kesehatan. Kemudian di pickcard 2 adalah isi dari kasir. Di sini di tabel atas ini untuk menampilkan list peralatan dari tabel peralatan. Kemudian tombol tambah untuk menambah pesanan. Di sini kemudian tombol edit untuk mengedit jika terjadi kesalahan. Kemudian tombol hapus untuk menghapus record dari pembeli, tombol baru untuk membuat record baru, dan tombol cetak untuk mencetak laporan, serta tombol keluar atau exit untuk out atau keluar. Kemudian kita akan masuk ke codingan. Yang pertama, saya akan membuat mouse click terlebih dahulu seperti ini. Tampilan codingan akan seperti ini. Kemudian saya akan ingin menjelaskan apa itu get selected row. Get selected row untuk mendapatkan baris data dari tabel peralatan. Kemudian di sini ada get value. Get value ini untuk mendapatkan value dari tabel tersebut. Lalu setelah mendapatkan value-nya, data dari tabel tersebut diatur pada pada text field, pada ID barang, deskripsi barang. Di sini. Kemudian kita tombol tambah, bisa diklik 2 kali seperti ini. Ketika user menekan tombol tambah, akan menginputkan data dirinya dan berapa barang yang dibeli. Maka user harus menekan tombol tambah untuk mendapatkan record data dalam database. If di sini saya menambahkan if statement jika ada salah satu kolom yang kosong, maka user harus mengisi kolom yang masih kosong tersebut. Jika tidak, nanti akan muncul tulisan maka akan muncul pesan semua kolom harus terisi. Kemudian integer jumlah beli ini, saya mengkonferensikan jumlah beli dari string ke integer. Di if stocks ini, di sini if statement yang berfungsi untuk mengecek stok barang masih tersedia apa tidak. Kemudian string SQL ini di proses ini di mana data akan dimasukkan ke dalam database.
Jika data berhasil, akan muncul pesan data berhasil diinputkan atau sukses. Kemudian saya akan ke bottom edit. Nah, di bottom edit ini, di get selected row ini, untuk mengecek apakah user sudah memilih data dari tabel pembeli, dan di string SQL ini, di sini adalah proses di mana data akan diolah atau diproses. Kemudian di set string ini data akan di save atau disimpan. Setelah data berhasil diubah, maka tabel pembeli dan peralatan akan terproses atau terreload. Kemudian saya akan ke bottom hapus. Nah, di bottom hapus ini ada ID pembeli. Ini didapatkan dari tabel pembeli. Terus di sini ada query SQL. Di sini untuk menghapus data dari pembeli. Jika data berhasil dihapus, maka akan memunculkan pesan data akan dihapus atau data berhasil dihapus. Kemudian di bottom baru, di sini untuk memasukkan pembeli baru atau data yang baru. Kemudian di bottom cetak, di sini untuk mencetak laporan penjualan menggunakan Jasper Report. Lalu di bawah sini ada fungsi log peralatan. Ini berfungsi untuk mengolah atau memuat data stok database peralatan masih atau tidaknya. Kemudian ada log pembeli. Sini untuk mengeload database dari pembeli. Dan di sini ada insert pembelian. Ini berfungsi untuk memasukkan data pembeli yang berelasi dengan tabel peralatan pembeli dan isian sebagai berikut. ID di sini untuk primary key-nya, kemudian ini ada discrete stroke. Ini berfungsi untuk mengurangi stok peralatan dari tabel peralatan. Kemudian ada check available stock. Di sini untuk mengecek apakah stok masih tersedia apa tidak. Dan generate pembeli. Di generate pembeli ID ini untuk mengenerate ID pembeli secara otomatis. Generate pembelian ID. Di sini untuk mengenerate ID pembelian dari tabel pembelian secara otomatis. Kemudian yang terakhir adalah reset form. Reset form ini berfungsi untuk mengosongkan text field. Seperti ini tampilan setelah di running. Kemudian klik kasir. Sini saya akan menggeser terlebih dahulu. Sini yang pertama adalah klik tombol baru, kemudian klik barang mana yang akan ingin dibeli. Di sini saya ingin membeli face mask. Kemudian masukkan nama pembeli. Nomor telepon, email, alamat, dan jumlah yang ingin dibeli. Kemudian klik tombol tambah. Data berhasil diinputkan. Kemudian di sini saya ingin menghapus. Saya ingin menghapus ini.
data berhasil dihapus. Kemudian saya ingin mengedit data nomor telepon. Kemudian saya ingin mencetak laporan seperti ini. Kemudian bisa diklik tombol keluar. Selesai sudah presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan dari penyebutan maupun kesalahan yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.